Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia. Dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. 10 perintah Allah dalam rumus gereja Katolik beda dengan rumus gereja Protestan. Tentu saja gereja Katolik lebih dulu ada merumuskan itu. Jadi anak-anak yang sekolah di sekolah Kristen, kalau belajar 10 perintah Allah, ingat bahwa itu beda dengan gereja Katolik. Susunannya beda, potongan-potongannya juga beda. Gereja Katolik berdasarkan para bapak gereja merumuskan 10 hal. Yang pertama adalah, "Aku Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja." Dalam bacaan tadi kita dengar panjang sekali. Jangan bikin patung. Nah, ini yang seringkali menjadi batu sandungan. Seringkali orang Katolik dikritik, "Kenapa di gerejamu ada patung? Bukankah ada dalam 10 perintah Allah jangan bikin patung?" Tapi adalah orang-orang yang membaca kurang teliti. Jangan membuat patung untuk disembah. Itu. Jadi bacanya hanya ambil sepotong, belakangnya dibuang. Lalu melegalkan apa yang dia pikirkan, mengatakan orang Katolik menyembah patung. Kalau engkau buat patung untuk disembah sebagai Allah, maka Allah cemburu, Allah marah. Adakah kita buat patung untuk disembah? Meskipun kadang-kadang
Perilaku orang Katolik mencerminkan seakan-akan orang Katolik memang menyembah, tapi tidak semua, hanya orang tertentu. Kalau Anda perhatikan ada orang yang ketemu patung apa aja, ya pasti raba-raba, cium-cium. Tidak perlu dan tidak sehat. Apalagi masa pandemi, kau cium-cium lagi. Sekali lagi, patung adalah sesuatu yang dibuat supaya mempunyai rupa. Kita manusia ini suka visual, suka melihat sesuatu yang kelihatan. Kalau Allah hanya roh saja, tidak kelihatan. Para suami yang menyimpan foto istrinya dalam dompetnya, dia tidak simpan istrinya di situ, hanya fotonya saja. Ketika ada kesulitan, dia melihat foto istrinya, maka segala kesulitan hilang. Orang tanya, waduh, engkau begitu mencintai istrimu ya? Ada kesulitan, kau lihat foto saja, kesulitan hilang. Dia bilang, bukan begitu. Inilah kesulitan saya. Kalau saya lihat dia, yang lain tidak ada artinya. Ini tentu humor saja. Tapi dengan melihat foto, dia merasa seakan-akan istrinya hadir. Ketika seorang suami ingin berbuat tidak jujur, ketika melihat foto istrinya, dia ingat, kalau saya berbuat ini, saya menyakiti hatinya, menyakiti hati anak-anak saya, bahkan menyakiti seluruh keluarga istri saya. Sama seorang istri juga, tapi mungkin ibu-ibu jarang ya taruh foto di dalam dompet, foto suaminya. Mungkin foto anak-anak masih. Nah, kenapa foto suami tidak taruh? Nah, itu saya tidak tahu. Jadi patung ini adalah satu rupa yang begitu kita lihat, kita ingat akan teladan orang ini. Kita melihat patung Ibu Maria, kita ingat teladannya, betapa ia taat kepada Tuhan, betapa ia setia meskipun ia menderita. Ia tidak protes, ia tetap menjalankan tugasnya sampai akhir hidupnya. Sama seperti janjinya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu Ibu Maria. Ketika kita melihat patung Ibu Maria, ingatlah teladannya. Tapi jangan sembah patung itu, diraba-raba, dicium-cium. Jangan lakukan itu. Kita lihat patung kita ini sudah mengkilat, karena banyak orang raba-raba dan cium-cium. Tidak perlu. Itu justru mendatangkan pikiran bahwa orang Katolik menyembah patung. Jadi jangan bikin patung untuk disembah. Kalau bikin patung untuk kesenian, untuk supaya mengingatkan kita akan jasa-jasa orang kudus ini, itu boleh. Itu disimpulkan oleh Gereja Katolik sebagai jangan menyembah berhala. Jadi di dalam kata jangan menyembah berhala ini sudah ada banyak penjelasannya. Di gereja Kristen mereka bagi-bagi lagi. Jadi perintah ini dibagi menjadi dua. Artinya satu-satunya Tuhan bagi kita adalah Tuhan Allah. Bukan berhala, bukan kekayaan, bukan jabatan kita, bukan kesehatan kita juga. Karena baik jabatan, baik harta, baik kekuatan kita, semua diberikan oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tetapi dalam hidup sehari-hari, kalau kita terlalu menyibukkan diri untuk harta, untuk kekuasaan, untuk kesehatan, kita lupa siapa yang memberikan semua itu, maka kita sudah menyembah berhala. Jadi tidak semua orang yang bikin patung menyembahnya itu menyembah berhala. Ketika kita terlalu mengandalkan kehebatan diri kita sendiri, kita sedang menyembah berhala. Kita sedang menduakan Tuhan. Tuhan tidak penting, yang penting saya kaya. Perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Ini tidak termasuk orang yang bercanda dengan nama Tuhan. Bahkan orang latah pun bisa panggil-panggil nama Tuhan, padahal tidak ada maksud memanggilnya, dia latah. Menyebut nama Allah dengan tidak hormat artinya apa? Memperlakukan Allah seperti seakan-akan Allah ini pembohong. Kok bisa? Yohanes katakan, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menganggap Allah berbohong. Kok bisa? Karena Allah mengatakan,
Setiap orang yang berdosa akan diampuni kalau ia bertobat. Kalau kita merasa tidak berdosa, berarti tidak perlu Allah, berarti dia pembohong. Atau kalau kita sudah berbuat dosa dan kita merasa tidak mungkin dosa kita diampuni, manusia mungkin tidak mengampuni kita. Bahkan orang yang sedarah daging dengan kita mungkin tidak mengampuni kita. Kadang-kadang mungkin kita menjadi pelaku itu. Kita tidak mau mengampuni orang. Tapi Allah, dia tidak berbohong. Dia pasti mengampuni kalau kita bertobat. Jangan hanya minta ampun tapi tidak bertobat, tetap melakukan kesalahan itu, ya tidak diampuni. Kalau kita ingin hidup baru, maka kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Ketika kita hidup dalam kekhawatiran, khawatir kurang makan, khawatir orang tidak perhatikan kita, ini juga memperlakukan Allah seakan-akan Allah tidak memperhatikan kita. Seakan-akan dia pembohong. Kalau demikian, maka kita menyebut nama Allah dengan tidak hormat. Artinya kita tidak yakin kepadanya. Perintah ketiga, hormatilah ayah dan ibumu. Banyak orang berpikir, kalau saya menghormati ayah dan ibu kandung, sudah cukup. Di sini terkandung saudara-saudara kita, terkandung keluarga dari istri, dari suami kita. Ini semua ada di dalamnya. Jadi kadang-kadang kita pintar menghormati orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang keren, orang-orang yang beken, tapi sulit menghormati orang-orang yang ada dalam rumah kita. Mungkin masih menghormati orang tua. Ketika kita tidak menghormati pasangan kita, tidak menghormati anak kita, ini melanggar perintah yang satu ini. Perintah yang ketiga. Ada orang menganggap bahwa kalau saya bantu orang tua saya, bantu kehidupannya dengan memberikan biaya, itu oke-oke saja. Dan saya tidak perlu bantu mertua saya. Mertua termasuk di dalam sini. Jadi hubungan keluarga. Kalau hubungan keluarga saja sudah kita lakoni dengan baik, maka kita akan lebih gampang juga menghormati orang-orang di luar sana. Saya pikir tidak mungkin orang yang menghormati keluarga sendiri tapi dalam waktu yang sama tidak hormat sama orang lain. Ini perintah yang ketiga. Perintah yang keempat, kuduskanlah hari Tuhan. Artinya khususkan satu hari untuk menghormati Tuhan, minimal. Tentu saja kita bisa tiap hari menghormati Tuhan, tapi khususkan minimal ada satu hari. Kalau zaman dulu dikatakan orang bekerja selama 6 hari, hari ke-7 dia istirahat. Istirahat untuk menghormati Tuhan, untuk mengkhususkan diri, ajak keluarga berdoa bersama-sama. Tapi zaman sekarang ini makin lama makin kendor, karena pandemi sudah 1 tahun lewat. Makin lama orang makin tidak ingin ikut misa. Bahkan misa online pun tidak ikut lagi. Saya tidak katakan kita harus. Minimal pada hari itu, hari Minggu, kita masih ingat untuk berdoa bersama-sama. Itu sudah bagus. Banyak orang sudah kendor, menganggap tidak perlu-perlu amat. Perintah yang kelima, jangan membunuh. Tentu tidak semua orang pernah melakukan itu. Sedikit orang saja yang melakukan pembunuhan dibandingkan dengan jumlah umat manusia. Tapi sehari-hari ketika kita dengan kata-kata yang tajam melukai hati orang, menghina orang, memfitnah orang, menyebarkan berita yang belum tentu benar, menghakimi orang, kita sedang membunuh karakter orang lain, sedang membunuh orang lain. Ada orang yang hidupnya kacau karena namanya sudah rusak, mungkin oleh kata-kata kita. Itu namanya membunuh. Membunuh badan, kalau kita membunuh orang, ambil nyawanya, selesai urusannya. Karena orang mati tidak pernah punya masalah. Tapi ketika kita melukai hati orang, kita menjelek-jelekkan nama orang lain, dia masih harus hidup. Dan itu susah, itu lebih menderita daripada nyawanya diambil.
Maka perintah kelima ini, jangan kira kita tidak melakukannya. Kita sering melakukannya. Hati-hati, menyebarkan berita yang belum tentu benar itu juga membunuh karakter orang, menghambat masa depan orang. Perintah keenam, jangan berbuat cabul. Ini tentu dalam bacaan tadi panjang penjelasannya, tetapi oleh Katolik disimpulkan jangan berbuat cabul. Berbuat cabul ini bukan hanya ketika kita keluar dari keluarga kita lalu kita melakukan hal yang lain di luar, bukan hanya itu. Ketika kita menodai diri kita sendiri saja, kita sedang berbuat cabul. Banyak orang ketika mengaku dosa sengaja menyembunyikan dosa yang satu ini. Karena apa? Karena malu. Maka pengakuanmu tidak ada gunanya sebenarnya. Di depan kau sudah ceritakan macam-macam dosa, tapi yang satu ini kau sembunyikan. Engkau keluar dari ruang pengakuan, tidak ada gunanya. Pengakuanmu tidak sah, karena engkau menyembunyikan sesuatu. Kita katakan, kan malu ya, saya ngaku dosa di depan seorang pastor. Apalagi mukanya kelihatan lagi. Maka ruang pengakuan saya buat tidak kelihatan. Sekarang masih ada selembar kain tipis. Kalau yang masih mau lihat masih bisa intip-intip di lubang-lubang itu. Nanti saya buat sama sekali tidak kelihatan. Nah kalau sudah demikian, apakah masih ada alasan bagimu? Saya malu sama pastornya. Tapi jangan khawatir, engkau tidak nampak muka pun saya kenal suaramu. Ya kan ada orang-orang yang saya sering ketemu, saya kenal suaranya kok. Dia batuk aja saya tahu. Batuknya fales aja saya tahu. Wah fales ini. Mengaku dosa adalah membuka diri kita seutuhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang saya sembunyikan sama sekali. Itu mengaku dosa. Nah berbuat cabul itu adalah suatu perintah yang melanggar hadiah yang Tuhan berikan kepada suami istri. Karena seks itu diberikan untuk berketurunan. Itu hanya diberikan pada suami istri yang mau bertanggung jawab, melahirkan anak, mendidiknya dengan baik. Itulah gunanya seks. Tetapi hadiah dari Tuhan ini disalahgunakan, baik kepada pasangan yang lain, mungkin kepada diri sendiri juga, mungkin juga kepada orang yang lawan jenis atau sejenis. Ini semua melanggar. Hanya satu yang disahkan oleh Tuhan, yaitu hubungan suami dan istri yang sah. Karena seks mengandung tanggung jawab. Itulah sebabnya mengapa orang meskipun dia melakukan hanya untuk diri sendiri, artinya melakukan perbuatan cabul terhadap diri sendiri, ia merasa tidak tenang, merasa tidak damai kalau masih ada hati nurani. Kalau tidak ada hati nurani lagi, ya tidak merasa apa-apa. Itu perintah yang ke-6. Perintah ke-7, jangan mencuri. Saya tidak mencuri. Kita terlambat saja sudah mencuri waktu. Waktu kerja jam 8, kita masuk jam 8:10, sudah mencuri 10 menit. Terlalu cepat pulang dari kerja juga kita sedang mencuri waktu. Itu tentang kerja, belum lagi tentang ke gereja. Ada orang yang spesialis terlambat ke gereja. Saya heran sekali. Tidak ada usahakah dalam hidupnya untuk lebih awal berangkat? Kenapa selalu terlambat? Kalau nonton tidak terlambat, nonton bisa lebih awal karena rugi. Kalau telat masuk, filmnya sudah main, mungkin sudah main berapa menit. Tapi ke gereja tidak merasa rugi. Ini aneh. Ketika kita tidak memberikan hak kita yang sebenarnya kepada pasangan kita, atau kewajiban kita terhadap pasangan kita, kita sedang mencuri. Harta itu milik suami dan istri bersama-sama. Jadi saya sekarang agak heran ada orang yang sebelum menikah pisah harta dulu. Itu kenapa? Karena menganggap hartaku hartaku, hartamu hartamu. Jadi di mana mereka ada kesatuan hati untuk membesarkan anak dengan harta bersama ini? Bahkan dalam peraturan gereja Katolik, seorang suami yang terpaksa harus hidup terpisah dari istrinya, jadi bukan bercerai karena gereja Katolik tidak mengakui perceraian,
terpaksa harus berpisah, tinggal terpisah, dia tetap punya kewajiban menghidupi keluarganya, meskipun tinggal di tempat lain. Karena harta tetap milik bersama. Jadi ketika seorang suami merasa, saya yang bekerja, uang saya yang hasilkan, maka kalau istri atau anak perlu uang, mereka harus minta-minta kepada saya. Kalau perlu mohon-mohon, itu namanya mencuri. Sebab ada hak mereka di situ. Ketika engkau mempertahankan harta itu, engkau mencuri. Ketika kita membayar pegawai kurang dari yang harus mereka terima, atau kita menyuruh mereka kerja lembur tapi tidak bayar mereka, kita sedang mencuri. Oh, setiap hari ada banyak pencurian kita lakukan, cuma mungkin kita tidak sadari. Ada tidak waktu untuk merenung itu? Kalau ada waktu, tentu kita sadari kita ini orang berdosa. Kalau mau ngaku dosa ini ada banyak bahan untuk diceritakan pada pastor. Ada orang loh masuk ruang pengakuan, pastor, saya tidak tahu saya dosa apa. Saya tanya dia, dalam 10 perintah Allah, adakah engkau merasa melanggar itu? Tidak ada satu pun saya langgar, semua saya beres-beres saja. Paus kita setiap minggu ngaku dosa. Paus, orang suci. Kita ini siapa merasa tidak berdosa? Setiap hari ada dosa, kalau kita merenungkan dengan baik-baik. Perintah ke-8, jangan bersaksi dusta atau jangan berbohong. Berbohong ini repot. Kadang-kadang kita katakan, saya terpaksa berbohong. Bohong saya ini bohong putih. Wah, ada bohong putih, ada bohong merah. Bikin sambal kali ya, bohong putih, bohong merah. Tidak ada bohong putih. Bohong tetap adalah bohong. Tapi kadang-kadang kita menutupi kenyataan supaya keadaan tidak lebih buruk. Itu bukan bohong. Misalnya ada bapak-bapak sudah meninggal dunia, istrinya juga sudah tua, jantungan. Anak-anaknya tidak kasih tahu istrinya bahwa bapak sudah meninggal dunia. Berbohong gak mereka? Tidak. Demi kebaikan ibu ini, mereka menutupi kenyataan. Jadi belum diceritakan kenyataan bahwa bapak ini sudah meninggal. Kalau ibunya pikun masih gak apa-apa. Kalau dia tidak pikun, nanti dia cari suaminya, ini yang repot. Tidak bisa kau bilang, oh papa sedang keluar kota, sedang kemana-kemana. Jadi semua hal ketika kita menutupi suatu fakta terhadap orang lain, itu termasuk kebohongan, bersaksi dusta. Tapi yang lebih parah adalah ketika kita memberikan kesaksian bahwa orang ini salah, padahal kita tahu dia tidak bersalah. Ini yang paling buruk. Ini sedang membunuh karakter orang lain. Tidak hanya dosa yang ke-7, tapi juga dosa yang ke-5 termasuk di sini. Perintah yang ke-9, jangan ingin berbuat cabul. Jadi ingin saja, kepingin saja, ini sudah berdosa. Tentu hal ini jarang diperhatikan orang. Ketika kita mengingini milik orang lain, istri orang lain, suami orang lain, hanya mengingini saja, ini belum dosa sebenarnya. Tapi ketika kita biarkan pikiran liar ini berkembang dalam otak kita, maka akan mulai ada tindakan-tindakan yang merugikan jiwa kita. Perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, berusahalah. Artinya jangan mengambil milik orang lain. 10 perintah Allah ini sangat berat. Kalau kita sungguh-sungguh mau menepatinya, sangat-sangat berat. Hari ini dalam Injil kita melihat Yesus mengusir para pedagang. Jadi kalau orang bertanya, kapan Yesus marah? Nah ini satu contoh, Yesus juga pernah marah. Tapi mengapa dia marah? Dia katakan, kalian jadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Mungkin kita katakan, oh saya tidak pernah jualan di gereja. Bukan itu maksud Yesus. Ketika engkau menggunakan imanmu, agamamu untuk berjualan, ini persis seperti yang dilakukan oleh pedagang-pedagang itu.
Kita lihat zaman sekarang. Saya mohon maaf kalau saya salah. Ada banyak orang suka bikin misa penyembuhan, kebangunan rohani penyembuhan. Kalau dia bikin itu pasti ramai, pemasukan pasti banyak. Benarkah dia menyembuhkan orang? 1-2 orang mungkin sembuh. Yesus saja tidak menyembuhkan semua orang. Kita lihat dalam hidup Yesus, dalam pelayanannya 3,5 tahun ia melayani, tidak semua orang dia sembuhkan. Mengapa lalu ada orang merasa bahwa dia mampu menyembuhkan semua orang? Asal diangkat tangan orang tumbang. Saya mohon maaf kalau saya salah. Kalau memang sungguh-sungguh terjadi penyembuhan, mari kita bersyukur. Tapi kalau ada drama, ada penipuan, ada settingan di situ, dosamu harus kau tanggung nanti. Jadi hati-hati, jangan terlalu tertarik sama hal-hal seperti itu. Ekaristi adalah penyembuhan. Ada banyak orang yang meskipun fisiknya tidak sembuh, tapi jiwanya sembuh. Setelah mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh, ya, tidak terlambat, doa sungguh-sungguh. Seperti Jumat lalu kita jalan salib, saya mengatakan kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah penyembuhan. Ketika kita merasa Tuhan masih bersama saya, meskipun hidup saya sulit, Dia masih bersama dengan saya. Itulah kesembuhan. Jadi tidak selalu fisik kita sembuh. Karena fisik bisa disembuhkan dengan obat, tetapi jiwa yang sakit susah disembuhkan. Maka Yesus mengusir mereka, mengingatkan pada mereka, jangan jadikan Tuhan agama sebagai sesuatu untuk dijual, untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Hati-hati, banyak hal terjadi. Dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan kematian Yesus disalib ini bagi orang-orang Yahudi adalah satu batu sandungan. Mereka sulit menerima itu. Sampai sekarang agama Yahudi tidak bisa menerima. Mengapa Tuhan harus mati? Kita orang Katolik tentu kita lebih mengerti. Yesus tidak hanya Tuhan, Dia Tuhan yang menjadi manusia. Yang mati adalah manusianya, Tuhannya tidak mati. Tapi bagi orang Yahudi, Tuhan adalah Tuhan, tidak mungkin jadi manusia. Maka ketika Yesus mati, mereka katakan Tuhan mati, dan itu batu sandungan, sulit diterima. Itu arti kata batu sandungan. Bagi orang Yunani itu kebodohan. Mengapa satu orang harus mati bagi banyak orang? Siapa yang bersalah, bunuh dia saja. Kenapa orang yang tidak berdosa harus dibunuh? Itu suatu kebodohan. Dan apakah kita orang Katolik orang-orang bodoh? Sampai sekarang saya pikir kita bukan orang-orang yang bodoh. Kita yakin akan satu hal, yakin akan janji Tuhan. Barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri. Ada banyak hal yang ingin kita lakukan, yang menyenangkan diri kita, yang menguntungkan diri kita. Tapi karena kita tahu itu dosa, kita menolak melakukannya. Itu namanya menyangkal diri. Barang siapa yang memikul salibnya sendiri dan mengikuti aku, dia adalah muridku. Berapa banyak orang bisa melakukannya? Saya sendiri kurang yakin saya bisa melakukannya. Tapi kalau kita tetap bertekun, tetap berusaha, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Dia melihat semua itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan dan senantiasa mampu hidup benar di hadapannya. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan nanti, Tuhan kenal kita. Jangan sampai ia lihat, siapa ini? Saya tidak kenal dia. Bukan hanya karena operasi plastik Tuhan tidak kenal. Karena Tuhan melihat, ini tidak seperti anakku. Hidup anakku tidak seperti ini. Perilaku anakku tidak seperti ini. Semoga kita semakin mempunyai sifat Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita pantas bergabung kelak dengan keluarga Tuhan. Amin.